Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat tuh di ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku, itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini, ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat? Ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi
Tapi manajerku berhasil melacakku, jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac. Jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu, apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua, tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya, aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami, please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu. Dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya. Dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga. Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu. Lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka,
Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya, tak kunjung tidur. Jadi, ku tinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Ya, hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan?